Selamat hari Minggu buat semua saudara-saudaraku dimanapun berada pada saat ini. Atas izin dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan di ibadah KKR kita di minggu ini. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita persiapkan hati kita fokuskan pikiran kita agar senantiasa bekerja roh Allah untuk dapat menolong saudara dan saya dalam memahami firman ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan lawatan-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar senantiasa firman ini menguatkan setiap orang yang mendengar dan memampukan orang bertumbuh di dalam iman akan segala sesuatu berasal dari pertolongan dan kebaikan-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR kita di minggu ini dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR di hari Minggu ini dengan tema kepatuhan Ishak. Shalom dan damai sejahtera buat seluruh anak-anak Tuhan. Di hari ini kita akan berbicara tentang iman. Kalau kita berbicara tentang iman, tokoh Alkitab menceritakan yang sering diangkatkan kabarnya kepada setiap pembaca firman Tuhan dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah tokoh Abraham. Abraham dikenal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ataupun dikatakan sebagai bapa orang percaya. Kita boleh melihat perjalanan kehidupan Abraham yang menginspirasi setiap orang yang percaya dan menguatkan iman kita untuk tetap setia mengikut Tuhan di dalam hidup kita. Di hari Minggu ini pun kita akan melihat bagaimana Abraham yang memiliki iman percaya kepada Tuhan dan memiliki kasih yang begitu besar atas segala apapun rencana Tuhan bagi hidupnya sendiri. Hidup yang diberkati, hidup yang beriman adalah sosok Abraham yang sangat menggugah hati kita untuk dapat kita ajarkan bagi adik-adik kita di ibadah KKR kita juga, agar mereka memiliki iman dan iman itu boleh kita lihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Sebelum kita melihat bagaimana firman ini mengingatkan kita pada kisah Abraham, yang mungkin ini akan kita kategorikan 3 ujian iman terbesar yang pernah dialami oleh Abraham. Yang pertama yaitu bagaimana ketika panggilan Tuhan kepada kehidupan Abraham. Dia dipanggil dari tanah leluhurnya dan dia dipisahkan dari bangsa dan tanah airnya sendiri. Ini panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ini adalah salah satu pekerjaan Tuhan bagi diri Abraham. Ini boleh kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 12. Dan ujian yang kedua, saudaraku, adalah kita melihat ada tuntunan agar mempercayai setiap janji Tuhan. Ketika dia sudah meninggalkan tanah leluhurnya, dia dipisahkan dengan tanah airnya, janji Tuhan kepadanya, dia akan dijadikan dari segala keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang tidak ternilai banyaknya atas segala berkat dan pemberian Tuhan bagi keturunan Abraham. Ini ujian yang kedua. Dan ujian yang ketiga, saudaraku, adalah perintah Tuhan untuk dipersembahkan Ishak sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Artinya 3 ujian iman yang terbesar yang dialami oleh Abraham adalah kisah perjalanan kehidupan orang yang percaya. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu mengingatkan diri kita, pasti ada satu hal yang perlu kita benahi dalam diri kita ketika kita mau mengikut Tuhan. Ada satu hal yang harus kita kalahkan di dalam diri kita ketika kita mau mengikut Tuhan. Sama seperti Abraham, dia sudah nyaman berada di dalam lingkungan keluarganya, di tanah airnya, tapi panggilan Tuhan mengharuskan dia meninggalkan segala kenyamanan yang dia miliki. Dan yang kedua, bagaimana juga pengalaman Abraham memaknai, mengimani janji-janji yang akan dia terima. Walaupun janji Tuhan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi janji Tuhan itu ya dan amin, terbukti di dalam perjalanan kisah Abraham. Dan yang menjadi perikop kita ini, bagaimana kita melihat Abraham mempercayai janji Tuhan. Abraham selalu setia dan taat terhadap perintah Tuhan. Ini terbukti ketika Tuhan memberikan perintah kepadanya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Boleh kita bayangkan, saudara-saudaraku, bagaimana Abraham sangat mengasihi anaknya. Pasti dong, setiap orang tua yang ada di dunia ini, pasti dia sangat mengasihi anak-anaknya. Apalagi kisah Abraham, dia menantikan anak sematawayangnya Ishak begitu lama. Tapi dia menanti dengan iman dan memberi dengan iman melalui kerelaan hatinya untuk mempersembahkan Ishak. Dia tidak menunda-nunda apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dia tidak mau menjawab apa yang diberikan Tuhan dengan keegoisannya secara pribadi. Tapi iman yang patuh dia jalankan apa yang Tuhan tuntut bagi diri Abraham. Dan yang menjadi renungan kembali di dalam perikop kita ini adalah seorang anak yang begitu lugu. Seorang anak yang menggantungkan kehidupannya kepada bapaknya. Seorang anak yang percaya terhadap segala perbuatan orang tuanya. Itulah Ishak. Dia tahu apapun yang diperintahkan orang tuanya ataupun bapaknya kepada dia. Dia tahu pasti itu selalu tidak akan mencelakakan hidupnya. Makanya ketika pertanyaan demi pertanyaan yang dia sampaikan kepada Abraham, pertanyaan yang membutuhkan ketetapan hatinya untuk mengikut bapaknya. Seperti itulah gambaran orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak ragu, dia tidak takut, dia tidak merasa khawatir ketika dia menggantungkan hidupnya seutuhnya kepada Bapaknya yang di sorga. Seperti itulah ketaatan Ishak kepada Abraham. Abraham orang yang percaya, dia juga memiliki anak yang selalu taat terhadap apapun yang disampaikannya kepada anaknya sendiri. Jadi hubungan antara Abraham dengan Ishak, saudara-saudara, kita melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita masih meragukan Tuhan?
Apakah kita masih tidak percaya akan perintah Tuhan yang harus kita jalankan, walaupun perintah itu tidak masuk logika kita, walaupun perintah itu terkadang menyakitkan hati kita. Yang membuat kita tidak masuk akal adalah karena kita mengandalkan logika dan cara kita berpikir. Kenapa mesti kita tidak mau mengikut Tuhan? Karena kita mengikuti keinginan hati kita. Tapi Ishak dan Abraham adalah sosok seorang yang patuh terhadap perintah Tuhan. Mari di ibadah minggu KKR kita di minggu ini, apa buktinya adik-adik kita patuh kepada orang tuanya? Pasti mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Apa bukti adik-adik kita patuh kepada pelayan-pelayan KKR-nya, patuh kepada kakak-kakak gurunya? Mereka mau mendengarkan firman Tuhan, mereka mau berdoa, mereka mau mengimani dan menjalankan segala pengajaran yang baik yang diajarkan oleh kakak-kakak gurunya dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kepatuhan. Kalau kita patuh kepada Tuhan, apa itu dampaknya? Dampak yang utama orang yang patuh kepada Tuhan sama seperti Abraham adalah dia diberkati dan diselamatkan hidupnya. Kita juga seperti itu. Adik-adik kita akan kita bawa, akan kita tuntun. Seperti kita tunjukkan kesaksian kita sendiri sebagai guru-guru buat adik-adik kita, sebagai kakak-kakak bagi mereka. Bagaimana kita dengan setulus hati menjalankan pelayanan di KKR sebagai panggilan jiwa kita terhadap panggilan Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita memberi waktu kita memberi diri kita memberi segala-galanya untuk mengikut dan menjalankan tugas perintah Tuhan itu. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan kitab Kejadian pasal 24 sebagai bacaan remaja di minggu ini. Bagaimana kepatuhan Ishak untuk mengambil Ribka sebagai istrinya, ini adalah sebuah kepatuhan terhadap perintah di dalam hidupnya. Begitu juga buat kita di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, butuh menjadi seorang anak yang patuh. Patuh dalam didikan yang baik, patuh dalam mengikut firman dan lain sebagainya. Sehingga di hari Minggu ini, mari kakak-kakak pelayan KKR semuanya dengan semangat kita melayani Tuhan untuk memberikan firman kepada adik-adik kita. Dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kita dimampukan sebagai bentuk penyerahan diri kita, sama seperti Abraham. Tidak neko-neko, tidak mengundur-mundur waktu, tidak menyia-nyiakan waktu dan lain sebagainya. Adik-adik kita juga seperti itu. Orang yang patuh adalah orang yang menghargai akan karya Tuhan bagi dirinya sendiri dan kehidupan masa depannya, apalagi kehidupan bersama Tuhan. Kiranya firman ini mengingatkan seluruh kehidupan kita. Anak Tuhan tidak boleh malas, anak Tuhan tidak boleh manja, anak Tuhan harus bertumbuh, anak Tuhan harus mengandalkan iman percayanya kepada Tuhan. Sama seperti Ishak patuh kepada Abraham karena dia tahu tidak akan pernah orang tua mencelakakan anaknya. Begitu juga kita di hari Minggu ini, anak-anak Tuhan tidak akan pernah Tuhan akan berikan kecelakaan dalam segala rancangan dan perintah yang harus kita lakukan. Tidak ada seorang pun yang akan celaka ketika mengikut perintah Tuhan. Pasti damai sejahtera akan menjadi milik kita ketika kita berseru dan hidup di dalamnya. Selamat mengikuti ibadah minggu di hari Minggu ini, terlebih-lebih di ibadah KKR kita. Buat seluruh pelayan KKR, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan rancangan-Mu. Izinkan firman ini menguatkan setiap orang yang bersedia dan bersiap untuk dapat menabur kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh pelayan KKR dan anak-anak kami di KKR juga, agar senantiasa firman-Mu menguatkan dan menghidupkan harapan dan iman kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.